sebagai ajang silaturahmi, tetapi menjadi titik awal penguatan komitmen kita bersama. Semangat kita dalam berorganisasi haruslah selalu dipupuk agar kita mendapatkan hasil baik dan optimal dari kepesertaan di asosiasi. BPR sebagai salah satu bank di Indonesia, tugasnya adalah bagaimana mendorong urat nadi darah perekonomian itu terus bergulir. Itu tentunya ini tidak hal yang mudah, karena menggerakkan perekonomian dari yang kondisi seperti sekarang ke depan tidak semudah membalik tangan. Gitu. Dan intelijen itu punya kewajiban kampanye anti korupsi, jadi pencegahan. Kami sifatnya pencegahan. Dalam hal ini kami masuk di sektor perbankan. Bahwa BPR yang sehat tidak hanya dilihat dari angka, namun juga kita perlu melihat tata kelolanya. Dan disinilah sebenarnya resiko melemahkan pengawasan internal kita dan efektivitas dari organisasi. Jika BPR kita benar-benar memberi manfaat yang besar bagi masyarakat sekitarnya, percayalah bahwa laba pertumbuhan aset itu akan datang mengikuti sebagai suatu keberkahan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat kurnia-Nya, sehingga hari ini dalam keadaan yang sehat kita bisa bersama-sama hadir dalam acara Halal Bihalal Perbarindo DPK Tegal, menyatukan hati, meneguhkan integritas dan meningkatkan produktivitas. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya secara pribadi dan atas nama pengurus Perbarindo DPK Tegal mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Momentum ini bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi menjadi titik awal penguatan komitmen kita bersama. Semangat kita dalam berorganisasi haruslah selalu dipupuk agar kita mendapatkan hasil baik dan optimal dari kepesertaan di asosiasi. Perbarindo ini hadir, tumbuh dan maju berawal dari anggota, dikerjakan bersama-sama oleh anggota, dan hasilnya baiknya pun dirasakan anggota. Ekonomi dan politik dinamis bergerak, bahkan kita dihantui oleh perang di Timur Tengah. Rasanya perlu strategi bisnis dan terobosan baru dalam kita menjalankan industri BPR ini. Oleh karena itu kami mengajak seluruh anggota Perbarindo DPK Tegal untuk berperan aktif dalam agenda yang akan kita jalankan bersama-sama. Kita semua yang hadir di sini sudah sangat maklum bahwa semua organisasi akan berjalan dengan baik tentu harus didukung dengan SDM yang profesional, mempunyai kompetisi tinggi dan integritas yang baik. Untuk itu, Perbarindo berencana mengadakan pelatihan, bahkan mungkin sertip secara bersama-sama untuk semua SDM kita agar mereka kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi harapannya biar BPR yang ada di Kepresidenan Pekalongan ini bisa tumbuh dan sehat tentunya. Tepuk tangan dulu buat BPR kita semua ya. BPR sebagai salah satu bank di Indonesia, tugasnya adalah bagaimana mendorong urat nadi darah perekonomian itu terus bergulir. Itu menurut saya silaturahmi menjadi kunci. Sehingga kami apresiasi untuk Pak Ismianto dan kawan-kawan tentang kegiatan halal bihalal ini. Saya meyakini dengan silaturahmi itu pasti akan mendatangkan rezeki lebih banyak. Isu yang menarik secara nasional terus saya ikuti. Pertama tentunya isu penguatan modal. Ini menjadi sesuatu yang sama-sama saya juga sedang mengingatkan diri saya sendiri. Tidak sebatas saya untuk mengingatkan kawan-kawan.
monggo Perbarindo Tegal, saya sangat support, apalagi saya anggota penjenengan di sini, tentunya pelatihan itu menjadi penting. Nah, yang berikutnya adalah pertumbuhan kredit yang sedang melambat. Ini tugas bank, tugas kita semua, gitu. Kita nggak usah nyalahkan di luar sana, karena kita tidak akan selesai, itu. Namun bagaimana kita berbenah? Semoga ini nanti bisa dirumuskan dengan baik. Nah, tentunya perlu banyak diskus, perlu banyak kalkulasi, perlu banyak pertimbangan. Bahkan tentunya ini tidak hal yang mudah, karena menggerakkan perekonomian dari yang kondisi seperti sekarang ke depan tidak semudah membalik tangan. Gitu. Kejaksaan ini masuk di sini, sebetulnya kami punya tugas pokok fungsi sesuai Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Bidang intelijen itu punya kewajiban kampanye anti korupsi. Jadi pencegahan, kami sifatnya pencegahan. Dalam hal ini kami masuk di sektor perbankan, karena kebetulan di Kejaksaan Negeri Brebes tahun lalu dan tahun ini kami sedang mendapat laporan dari masyarakat dan itu diproses ternyata benar tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Nanti kami saling melengkapi, kami dari kejaksaan itu kaitannya dengan tindak pidana korupsi, nanti Ibu Ketua OJK kami mohon pencerahannya dalam bidang TV Bank. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita ini di perbankan itu bisa bersinggungan dengan dua permasalahan. Kejaksaan itu beda dengan pengadilan. Kejaksaan selama ini orang pun tahunya kejaksaan itu sidang pidum. Ada lagi, jadi kewenangan selain pidana umum, kami intelijen tadi pencegahan, pembimbingan, pendampingan, intelijen dan datun. Kemudian ada bidang pidum, penanganan perkara, pitsus itu penindakan kalau tipikor. Kemudian pembinaan itu internal pembinaan itu untuk SDM kami. Masih dalam suasana Syawal, dari hati yang paling dalam izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Mohon maaf lahir dan batin, saya mewakili atas nama pribadi dan insan OJK, kantor OJK Tegal. Selama ini dalam berinteraksi pasti ada salah, jadi mohon maaf lahir batin. Berbicara melangkah ke depan mengelola BPR itu kan tadi yang disampaikan oleh Pak Is, Pak Dadi, bahwa tidak terlepas dari yang kita hadapi saat ini gitu ya, baik dari permasalahan perang gitu ya, kemudian juga dinamika ekonomi baik di daerah maupun yang di nasional gitu ya. Kemudian juga tantangan digitalisasi sehingga perubahan regulasi juga kadang silih berganti gitu ya. Namun justru disinilah letak ujian sesungguhnya, bahwa BPR yang sehat tidak hanya dilihat dari angka, namun juga kita perlu melihat tata kelolanya. Dan disinilah sebenarnya resiko melemahkan pengawasan internal kita dan efektivitas dari organisasi. Kita juga harus adaptif Bapak Ibu terkait dengan digitalisasi dan persaingan fintech. Untuk mewujudkan postur BPR yang sehat dan tangguh, rasanya tidak perlu mencari teori yang terlalu jauh. Kita ingat kembali falsafah bahwa urip iku urup. Hidup itu harus menyala dan memberi manfaat. Justru inilah kita dari BPR. BPR kita harus menjadi nyala api yang menghidupkan nafas UMKM dan ekonomi kerakyatan. Jika BPR kita benar-benar memberi manfaat yang besar bagi masyarakat sekitarnya, percayalah bahwa laba pertumbuhan aset itu akan datang mengikuti sebagai suatu keberkahan. Kita memiliki peluang besar karena ekonomi regional tumbuh positif. Jadi antara Batang sampai ke Brebes itu antara 4,87% hingga 8,52%. Jadi BPR itu harus menjadi cahaya bagi sektor unggulan. Sebagai anggotanya Pak Dadi, tentunya terkait dengan tadi tersurat bahwa integritas itu perlu di-upgrade seperti keimanan, sok munggah, sok medun. Itu yang pertama. Apakah itu implementasinya? Karena ada rumor di Perbarindo DPP nantinya BPR tinggal 1000 sekian atau tinggal sekian. Mohon nanti penjelasan.
si komisaris itu hanya panutan, hanya contoh, Bu. Gitu. Lah, yang di bawahnya itu mampu nggak melihat contohnya? Yang di atasnya mampu nggak menjadi contoh? Nah, ini menjadi banyak pertanyaan. Inilah bahasan tata kelola yang sekarang sedang menjadi bahasan di mana-mana. Pergerakan dari 88 sampai 94 berkelanjutan, BPR bisa puluhan ribu. Hari ini kalau bertahan, hari ini ada kurang lebih 1.500. Ini BPR yang hebat, yang dikelola oleh SDM-SDM yang hebat. Jadi kalau hari ini kita mesti duduk bersama di ruangan ini menjadi pejabat BPR, itu ada orang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Gitu. Arah ke depan itu melihat bahwa BPR yang mungkin sangat banyak gitu ya, sebetulnya bukan karena jumlah, Pak, tapi bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan tadi, tidak hanya dengan industri perbankannya saja, tapi juga tadi dengan industri lainnya juga, ada fintech gitu ya, atau juga nanti akan berkembang inovasi-inovasi digital lainnya gitu. Nah, melihat hal tersebut gitu ya, OJK itu melihat bahwa skala ekonomi yang besar, kemudian modal yang kuat, kemudian manajemen yang modern, itu akan membantu BPR bisa bersaing lah ya dengan industri jasa keuangan yang lainnya juga. Halal bihalal ini istilahnya hanya ada di negara kita Indonesia. Di negara lain tidak ada istilah halal bihalal. Kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke luar negeri, mungkin Malaysia, Singapura, bahkan ke Timur Tengah, kemudian tanya kapan acara halal bihalalnya, pasti diketawain, Mbak, karena tidak ada acara halal bihalal. Akan tetapi inti dari acara halal bihalal atau perintah yang ada dalam acara halal bihalal ini adalah satu ajaran dari agama kita, agama Islam. Apa itu halal bihalal? Intinya adalah saling memaafkan antar sesama. Dulu hadirin di zaman Nabi Muhammad, ketika beliau Nabi Muhammad sedang kumpul di masjid bersama dengan sahabatnya, beliau Rasulullah bersabda, dan sabda Nabi Muhammad ini hadirin merupakan wahyu setelah Al-Quran. Beliau mengatakan, yadkhulu alaikum min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Nabi Muhammad bersabda, akan masuk dari pintu sebelah sini orang yang termasuk penghuni surga. Para sahabat yang ada di masjid bingung hadirin, siapa yang dimaksud Nabi Muhammad? Orang yang seperti apa yang dimaksud oleh beliau? Ibadah yang seperti apa yang dilakukan oleh beliau? Kok sampai Nabi Muhammad menjamin, memutuskan orang ini masuk surga? Tapi ternyata hadirin yang masuk orang yang biasa-biasa saja, yang ibadahnya biasa, mungkin tahajudnya nggak seberapa, mungkin puasanya nggak seberapa, mungkin sholatnya nggak seberapa. Ini orang biasa masuk. Bingung para sahabat, kok orang ini yang dimaksud Nabi? Akhirnya hadirin yang dirahmati Allah, ada salah satu sahabat yang penasaran kenapa Nabi Muhammad menyebut orang ini sebagai penghuni surga. Punya amalan apa dia? Didatangi rumahnya, sampai sahabat ini saking penasarannya nginep di rumahnya 3 hari, ingin mengetahui ibadah apa yang dia lakukan. Selesai 3 hari di rumahnya hadirin, kemudian sahabat ini yang ingin tahu apa amalan beliau yang dilakukan, tanya, wahai fulan, saya mau tanya, kau punya amalan apa? Apa maksudmu? Saya mendengar Nabi Muhammad mengatakan kamu termasuk penghuni surga. Sekarang saya mau tanya, kamu punya amalan apa? Sampai-sampai Nabi Muhammad menyebut engkau sebagai penghuni surga. Orang ini mengatakan, wahai sahabat, saya nggak punya amalan apa-apa. Amalan saya pas-pasan, amalan saya sedikit. Mungkin sholat saya pas-pasan, yang wajib saja, yang sunnah seadanya. Akan tetapi setiap malam menjelang tidur, di atas tempat tidur saya maafkan semua orang yang pernah menyakiti saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sebab amalan inilah yang menyebabkan orang ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sebelum kita beranjak dari tempat ini, hati kita bombong,
hati kita legowo, kita maafkan semua kesalahan teman kita, benar-benar hadirin kita maafkan, sehingga kita pun termasuk orang yang dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Ulama mengatakan hadirin, kalau di dalam Al-Quran ada firman Allah yang kemudian diakhiri fa ajruhu 'alallah, atau mendapatkan pahala bi ghairi hisab, tanpa hitungan, maka artinya apa? Artinya saking banyaknya pahala yang didapatkan, tidak ada satupun makhluk Allah termasuk malaikat yang mampu untuk menghitung pahalanya, saking banyaknya. Dan di dalam memaafkan itu hadirin, faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan tetap berbuat baik, fa ajruhu 'alallah, pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat nggak bisa ngitung, Pak. Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Ini saking besarnya pahala memaafkan orang lain. Biasanya hadirin, pahala yang besar itu biasanya untuk melakukan amalan tersebut itu sangat sulit, termasuk memaafkan hadirin. Orang meminta maaf berat, tapi ketahuilah memberikan maaf lebih berat lagi. Betul. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, yang patut, yang layak kita ikuti dari akhlak, ya akhlaknya Nabi Muhammad. Sudah dinas, ditetapkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah, maksudnya Nabi Muhammad SAW, akhlak yang baik, yang layak untuk diikuti, yang layak untuk dipanuti, yaitu akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, lewat acara halal bihalal ini kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi hamba Allah yang besok dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Secara kasat mata mungkin orang yang memaafkan mungkin terlihat kalah atau mungkin terlihat lemah, tapi ketahuilah Nabi Muhammad mengatakan orang yang memaafkan tidak tambah lemah, tidak tambah kalah, justru mendapatkan izzah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah, dan tidaklah bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba yang memaafkan orang lain kecuali bertambah kemuliaannya. Allahumma. Kenapa di Indonesia ada acara halal bihalal? Kenapa ulama kita atau founding father kita, para pendahulu di negeri ini, tokoh-tokoh negara di negeri ini mengadakan acara halal bihalal, Pak? Sebab mereka tahu bahwa kesalahan antara diri kita dengan manusia ini akan sulit dimaafkan, diampuni oleh Allah, kecuali kalau dia sudah saling memaafkan. Kalau belum saling memaafkan, maka sehebat apapun kita minta ampun, sehebat apapun kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan memaafkan kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, pulang dari tempat ini mudah-mudahan bisa saling memaafkan tanpa ada gerundelan, tanpa ada ganjal. Sekalipun orang yang berbuat salah kepada kita belum atau tidak meminta maaf, tapi kita tetap memaafkan mereka. Setuju?